Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar siswa semua? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat walaupun saat ini kita masih belajar dari rumah. Siswa sekalian, hari ini kita akan belajar subtema 4 tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Siswa sekalian, pembahasan kita pada hari ini diantaranya yang pertama pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yang kedua perkembangbiakan tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat di dalam tubuh tanaman, meliputi satu, genetik dari induknya yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Yang kedua adalah hormon, yaitu zat yang berperan mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh tanaman, meliputi A. Nutrisi berupa pupuk, cahaya matahari yang berfungsi untuk sebagai fotosintesis. Yang ketiga adalah air dan kelembaban. Keempat, suhu udara. Yang kelima adalah kesuburan tanah. Perkembangbiakan tanaman. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu satu, generatif, dua, vegetatif. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan generatif adalah pohon mangga, pohon jeruk, pohon jambu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa menanam biji atau melalui penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara alami atau tanpa bantuan manusia, yang kedua adalah secara buatan atau melalui bantuan manusia. Seperti yang dikatakan tadi, perkembangbiakan secara vegetatif terbagi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara tunas daun, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, spora, akar ninggal atau rizoma. Sedangkan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, mengten atau menyambung, okulasi atau menempel, stek batang, dan yang terakhir adalah merunduk. Satu persatu kita akan bahas. Yang pertama adalah vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia. Yang pertama yaitu tunas. Jadi tunas adalah tumbuhan baru akan tumbuh dekat pohon induknya. Contohnya pohon pisang, pohon bambu, dan pohon nanas. Vegetatif alami yang kedua adalah tunas daun, yaitu tumbuhan yang mengalami tunas daun adalah cocor bebek. Tunas cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Yang ketiga, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Contoh umbi batang, misalnya kentang. Vegetatif alami yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya pohon singkong dan wortel.
Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat dalam format roset. Contohnya bawang merah dan bunga bakung. Yang keenam adalah spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Contohnya tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang ketujuh, vegetatif alami adalah akar ninggal atau rizoma. Akar ninggal adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contohnya kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Baik siswa sekalian, berikutnya adalah vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia. Yang pertama adalah mencangkok. Cangkok adalah salah satu cara tumbuhan berkembang biak secara vegetatif buatan. Mencangkok berarti kita memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan setelah tumbuh akar. Bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Tumbuhan yang dicangkok harus memiliki batang kayu seperti pohon mangga, pohon rambutan, dan pohon manggis. Yang kedua adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tubuh pada tanaman, kemudian ditanam langsung ke tanah. Contohnya pohon singkong. Yang berikutnya adalah menyambung atau mengenten. Mengenten adalah perkembangbiakan buatan yang biasanya dilakukan pada tumbuhan sejenis buah-buahan atau ketela pohon demi mendapatkan kualitas buah yang baik. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Contoh pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Yang keempat adalah okulasi atau menempel. Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Contohnya mangga. Yang kelima adalah merunduk. Merunduk adalah proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Jadi, batang tanaman itu ditundukkan ke tanah agar dapat berkembang biak. Tetapi, kita harus menimbun batang tanaman dengan tanah. Contohnya pohon stroberi, rambutan, dan lain-lain.